Kemudian penulis berkata, nara anna kuffara Makkah imtana'u an qawli la ilaha illallah. Kita mengetahui, kita melihat orang-orang kafir Mekah tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Falam yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Mereka tidak mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah. Tsumma ba'da dzalika yabquna ala dinihim alladzi hum alaihi. Jadi mereka tidak mengucapkan la ilaha illallah namun tetap dalam keyakinan mereka. Seperti orang-orang hari ini baca la ilaha illallah tapi masih percaya khurafat, masih percaya yaitu kesyirikan, percaya mistik. Jadi percaya kalau garam ini yaitu bisa menolak sihir. Garam dicampur jahe, dicampur serai, campur kencur apalagi. Subhanallah. Hah? Jadi minuman itu nih. Jadi mereka tidak mengucapkan ucapan la ilaha illallah, tapi tetap kita. Kok mereka kenapa tidak melakukan itu? Maka jawabannya li'anna Aba Jahlin. Karena Abu Jahal, Uqbah ibnu Abi Mu'aid, Walid ibnu Al-Mughirah, Abu Lahab dan yang lainnya, kullu haula ya'lamuna innal yaqin la ilaha illallah. Mereka itu mengetahui ilmu yakin tentang makna la ilaha illallah. Mereka itu faham makna la ilaha illallah. Abu Jahal itu faham, Abu Lahab itu paham. Kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya harus menghancurkan berhala-berhala. Harus meninggalkan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Kemudian penulis berkata, wa malayinul muslimin al-an, dan jutaan kaum muslimin hari ini, fi zamanina, di zaman kita ini, la ya'rifuna makna hadhil kalimah, tidak mengetahui makna la ilaha illallah. Padahal mereka zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak faham maknanya, tidak faham konsekuensinya. Membaca la ilaha illallah, tapi kalau ada kesulitan masih meminta wahai mbah dukun, wahai mbah kiai, wahai pepohonan, wahai nenek moyang, dipanggil semuanya. Subhanallah. Padahal membaca apa? La ilaha illallah. Namun mereka tidak faham la ilaha illallah. Abu Jahal ya'lamu, Abu Jahal mengetahui, idza qala la ilaha illallah annahu sayaltazimu biha. Abu Jahal itu tahu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah harus berpegang teguh dengannya. Wa annahu sayatruku jami'al asnam. Maka Abu Jahal kalau mengucapkan la ilaha illallah harus meninggalkan semua berhala. Wa annahu la yad'u illallah, dan dia tidak akan berdoa kecuali hanya kepada Allah. Wa la yadbahu illa lillah, tidak menyembelih korban kecuali hanya kepada Allah. Wa la yanzuru illa lillah, tidak bernadar kecuali hanya kepada Allah. Wa la yakhafu illa minallah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak takut bulan-bulan keramat, tidak takut singit atau demit atau yang lainnya, karena sudah mengucapkan apa? La ilaha illallah. Tidak takut jin. Sekarang orang ke kuburan tidak takut mati, tapi takut genderuwo. Ini piye? Ini orang baca la ilaha illallah takut pocongan. Kuburan mengkira-kira katanya. Lah kok selia-selia banyak jinnya. Padahal mengucapkan la ilaha illallah. Walan yastaghitha illa billah. Kalau mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh istighatsah kecuali hanya kepada Allah. Walan yusalli illa lillah, tidak boleh salat kecuali hanya kepada Allah. Wala yatufu illa lillah, tidak boleh tawaf kecuali hanya kepada Allah. Walan yuti'a illa lillahi illallah wa rasuluhu illallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, tidak taat kecuali hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya'lamu ma yatarattabu ala hadhil kalimah. Abu Jahal faham konsekuensi kalimat la ilaha illallah, maka Abu Jahal tidak mau mengucapkannya. Walakinnal katsira minal muslimin al-an, akan tapi banyak kaum muslimin hari ini yaquluna la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah,
walakinnahum yadbahuna li ghairillah, menyembelih korban kepada selain Allah. Wa yanzuruna li ghairillah, mereka bernadar kepada selain Allah. Wa yakhafuna min ghairillah, takut kepada selain Allah. Wa yastaghitsuna bi ghairillah, dan memohon kepada selain Allah. Bahkan tanahnya kuburan kiai dipercayai. Tanah kuburan dianggap ini obat, membawa berkah. Dikeruk, dikasih lagi, keruk lagi. Percaya, subhanallah. Padahal mereka membaca la ilaha illallah, tapi menganggap tanahnya ini cepuan, kepingin berkah dunia akhirat, fidini wa dunia wal akhirah. Ambil tanah itu, teplokna di rumahmu akan jauh dari mara bahaya. Ini khurafat, ini keyakinan yang khurafat, kok dipercayai? Subhanallah. Orang datang di kampung ini, banyak datang. Wah, ini kuburan hebat ini. Wis mati tapi iso ngei rezeki. Wis mati tapi iso ngei apa? Rezeki. Padahal yang memberi rezeki itu Allah, yang menghidupkan itu Allah. Yang mati itu tak bisa apa-apa. Kalau bisa memberi rezeki, tidak akan mati dia. Kalau dia bisa memberi rezeki, tidak akan mati. Subhanallah. Demikian Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena kalau mengucapkan itu semua keyakinan jahiliyah harus ditinggalkan. Tapi banyak kaum muslimin, kalau di depan kuburannya para wali, kalau di masjid biasa-biasa, tidak khusyuk. Depan kuburan para wali khusyuk. Bahkan di antara mereka kalau sumpah menyebut wallahi berani dusta. Tapi kalau ayo sampai nek bener nyebut wali ini, mana dusta. Subhanallah. Kemudian wa yas'aluna ghairallah tabaraka wa ta'ala, dan mereka berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada yaitu para nabi, pada orang-orang yang saleh. Wa hadza kulluhu bisababil jahl, ini semuanya disebabkan kebodohan. Itu bodoh atau tidak faham makna la ilaha illallah. Maka kita wajib menyampaikan la ilaha illallah pada orang-orang yang kita cintai, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, mengajarkan makna la ilaha illallah. Tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh ikut-ikutan acara tegal deso, sedekah bumi, sedekah laut, sedekah gunung, sedekah sawah. Semuanya itu tidak boleh kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.